Baik, selamat datang kembali melihat video ini. Di video sebelumnya kita udah jelaskan apa itu definisi turunan. Nah, sekarang kita mau lihat aturan mencari turunan. Ya, ini adalah teorema gitu ya, teorema mencari turunan. Sehingga dengan teorema ini nanti kita bisa mencari turunan dari sebuah fungsi tanpa menggunakan definisi ya. Pertama, aturan yang paling dasar adalah aturan pangkat. Ya, aturan pangkat. Oke. Misalkan fx sama dengan k kali x pangkat n. K adalah suatu konstanta, x adalah fungsi dari fx ini dipangkatkan dengan n. Maka turunannya adalah f absen x-nya adalah k kali n kali x n kurang 1. Nah, jadi pangkatnya berkurang 1 ya. Pangkatnya berkurang 1. Kemudian pangkatnya dikalikan dengan fungsinya ya. Ini f, atau bisa juga kita nulisnya dx dari f kan. Jadi fungsinya adalah k x pangkat n. Jadi kan jawabannya tetap k kali n kali x n-nya dikurang 1. Ini aturan yang paling dasar sekali ya. Aturan yang paling dasar sekali. Contoh, gt sama dengan 3t pangkat 3, berarti g absennya adalah 3 ya. 3 ini datang dari pangkatnya ini ya, 3 kali t, 3 dikurang 1, pangkatnya dikurangi 1 jadi 3t kuadrat ya. Fx sama dengan 7, berarti turunannya adalah 0 karena ini kan x-nya pangkat 0 ya. X-nya pangkat 0. Ini kan sama dengan x pangkat 0 ya. Ya, ini kan 7x pangkat 0 gitu ya. Jadi turunannya nanti sama aja jadinya kan 0 kali 7x. Ya, ini udah 0. Jadi dengan 0. Oke, aturan yang kedua, aturan penjumlahan atau pengurangan ya. Jika fx merupakan penjumlahan dua buah fungsi gx tambah fungsi x, maka turunannya adalah kita cari turunan dari g ditambah turunan dari h. Jadi sederhananya diturunkan masing-masing ya. Masing-masing suku ini diturunkan ya. G turunannya apa, h turunannya apa. Contoh, ini kan dua buah fungsi dijumlahin ya. Fungsi x kuadrat dijumlah fungsi 3x. Kedua-duanya penjumlahannya dinamakan dengan fungsi fx gitu ya. Jadi cara nurunnya ya masing-masing ini diturunkan. X kuadrat turunannya apa, 3x turunannya apa gitu ya. F absen ya. Jangan dibuat ya dari kemarin seperti yang dikerjakan di latihan, f sama dengan x kuadrat tambah 3x. Karena mau disuruh cari turunan langsung aja sama dengan gini. 2x tambah 3. Ya, kan salah. Ini f sama dengan f juga kan? Kenapa bisa f-nya sama gitu ya? Padahal nggak sama nih. Ya, kalau kamu bilang sini f, artinya kamu bilang f itu juga sama dengan 2x tambah 3. Bukan, padahal itu f absen. Ya, sesuai definisi turunan dari f adalah fungsi lain. Kasih namanya yang lain, dinamakan dengan f absen gitu ya. Kan ini beda fungsinya ya. Beda fungsinya. Oke. Berikutnya, aturan ketiga, aturan perkalian. Nah, ini yang sangat umum sekali gitu ya. Misalkan fx adalah perkalian dua buah fungsi u dikali fungsi v. Nah, paling gampang kan ngafalnya uv gitu ya. Turunan dari uv apa gitu ya. Itu turunannya berdasarkan teoremanya f absen adalah u absen v tambah uv absen. Atau bisa juga ditulis kayak gini ya, turunan dari UV ya, turunan dari U dikali V tambah U dikali turunan dari V ya. Silahkan bagaimana teknik kamu menghafalnya. Biasanya kan paling gampang U absen V tambah UV absen gitu ya. Jadi U kali V ini perkalian ya. Jadi hati-hati, kalau perkalian kamu turunannya harus seperti ini, nggak bisa diturunkan masing-masing ya.
kebanyakan kesalahan terjadi misalkan F 2x sin x, diturunkan masing-masing F absennya, turunkan 2x 2 turunan dari sin cos x. Salah, ini nggak bisa kayak gini ya, nggak bisa seperti ini ya, harus mengacu kepada aturan ini ya. Contoh fx nya ini x kuadrat tambah 7 kali x pangkat 3 tambah 2x tambah 1. Kita misalkan ini dengan u, yang ini dengan v ya. Cari masing-masing turunannya, kemudian state f absen sama dengan gitu ya, u absen v tambah uv absen. Oke, yang keempat adalah aturan pembagian. Ini kapan digunakan? Kalau bentuknya u per v gitu ya, u per v. Nah, kalau bentuknya u per v. Jadi rumusnya, karena kamu udah menghafal u absen v tambah uv absen, gunakan urutan itu. U absen v, tapi di sini tandanya kurang. U absen v dikurang uv absen per v kuadrat. Ya. U absen v kurang uv absen per v kuadrat. Itu rumusnya ya. Ini rumusnya. Oke. Kemudian aturan terakhir, aturan tentang trigonometri ya. Turunan dari sin x adalah cos x. Turunan dari cos x adalah min sin x. Ini bisa dibuktikan pakai teorema. Sin x sama dengan cos x bisa dibuktikan pakai bisa dibuktikan pakai definisi. Ini adalah turunannya. Kuncinya kamu cukup ingat turunan sin x adalah cos x. Turunan cos x adalah min sin x. Nah, bagaimana dengan tangen? Kita bisa gunakan aturan-aturan sebelumnya. Yang penting kuasai sin x turunannya cos x turunannya adalah min sin x. Sebagai contoh nih ya, tangen x bisa dinyatakan bentuk sin x per cos x. Ingat tadi rumusnya u per v ya. Ini pakai rumus u per v ya. Jadi absennya cos kali cos x ya, cos x kali cos x ya kan, u per v ya. U absen kali v kurang u v absen. U nya sin x, v absennya adalah min sin x. Jadilah dioperasikan cos kuadrat x tambah sin kuadrat x per cos kuadrat, di mana ini artinya sama dengan, ini adalah rumus identitas, 1 per cos kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Oke. Jadi turunan dari tangen x adalah secant kuadrat x. Terakhir, eksponensial. Turunan dari dx e pangkat x. Ini bacanya turunan dari e pangkat x adalah e pangkat x. Oke, terima kasih dulu untuk melihat video ini. Di video berikutnya kita akan membahas beberapa soal. Bagaimana menyelesaikan turunan u kali v dan u per v.